Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Di video sebelumnya saya sudah sedikit menyampaikan tentang biografi dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang syarah penjelasan hadis yang pertama dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi perlu yang kita tahu, seperti yang kita tahu bahwasanya hadis itu ada sanad. Sanad itu seperti an Amirul Mukminin, itu syarat. Jadi yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Lalu ada matan itu teks atau isi hadisnya. Lalu ada riwayat yang meriwayatkannya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini disampaikan oleh An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Kata-kata julukan Amirul Mukminin itu disematkan pertama kali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar itu adalah Khalifatul Rasulullah, disebut pengganti Rasulullah, bukan pengganti dalam kenabian, tetapi pengganti dalam kepemimpinan. Kenapa Umar tidak dipanggil Khalifatul Rasulullah? Karena kalau Umar diteruskan dengan penyebutan seperti itu, maka panggilannya jadi Khalifatul Rasulullah. Nanti kalau Utsman Khalifatul Rasulullah. Makanya ambil mukminin, pemimpin dari orang-orang mukmin. Abi Hafsin. Nah, Abi Hafsin itu maknanya adalah kunyah. Kunyah itu adalah panggilan kehormatan orang-orang Arab. Tapi ini juga termasuk sunnah Nabi. Jadi kita juga disunahkan untuk menggunakan kunyah. Biasanya saya Aman Ibnu Izzuddin, seperti itu. Karena saya belum punya anak. Abi Hafsin. Abi Hafsin ini maknanya ada yang mengatakan bapaknya Hafsah, karena anaknya Umar itu yang perempuan salah satunya namanya Hafsah. Tapi ada juga yang mengatakan Abi Hafsin ini maknanya adalah bapaknya singa, seperti itu, bapaknya anak singa. Karena kan Umar dikenal tegas, dikenal garang, kasar, seperti itu. Sami'tu. Kata sami'tu di sini maknanya adalah Umar itu mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amalan itu hanya tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dia nikah, yang dia ingin raih atau wanita yang dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah karenanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi tidak ada keraguan dalam hadis ini. Nah, kata innama ini berarti hanya. Innama artinya hanyalah. An-niyat yaitu niat-niat. Jadi setiap niat, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi misalnya teman-teman
sedang belajar, maka apa niatnya? Apakah niatnya pertama mengharap ridho Allah, kedua ingin menuntut ilmu agar ingin menjadi orang yang berilmu, atau karena ingin atau karena nggak enak sama guru, atau karena nggak enak sama orang lain, itu pahalanya berbeda. Sama halnya kata seorang ulama ketika beliau menyampaikan taujih, antum semua yang hadir di dalam majelis ini itu pahalanya berbeda-beda, tergantung apa dari niat yang kalian niatkan dalam hati. Ada yang niatnya karena memang ingin mendengarkan taujih, menuntut ilmu, karena nggak enak sama guru, nggak enak sama temen, itu berbeda pahalanya. Al-a'malu itu umum, mencakup seluruh amal-amal atau banyak amal. Kalau dari kosakata amala ya'malu, amal artinya perbuatan, tapi perbuatan itu perbuatan yang mubah itu bisa mendapatkan pahala. Contoh makan itu kan hal yang mudah, hal yang mubah, tapi bisa berpahala. Bagaimana? Pertama, mengucapkan basmalah, mengucapkan kalimat Allah. Lalu niat makan itu untuk mengisi tenaga agar bisa beribadah. Jadi bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar memang sudah waktunya makan, bukan hanya sekedar biar kenyang, biar gemuk, bukan. Tapi kalau diniatkan seperti itu, diniatkan untuk mengisi tenaga agar bisa beribadah, maka berpahala. Niat itu letaknya di hati menuju otak dan menjadi perbuatan. Nah, kalau hadis itu kita berbicara yang meriwayatkan, kalau hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, maka istilah khususnya adalah muttafaqun alaih. Muttafaqun ini artinya disepakati, alaih artinya atasnya, disepakati atasnya. Artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat memuat hadis ini dalam kitab mereka. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca hadis lalu di bawahnya riwayatnya muttafaqun alaih, berarti hadisnya Bukhari dan Muslim, dan itu pasti sahih. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis adalah Umar bin Khattab, memiliki laqab atau julukan Al-Faruq. Jadi berbeda ya, julukan dengan kunyah itu berbeda. Kalau kunyah itu nama penghormatan, tapi kalau laqab atau laqab itu julukan, kayak Al-Faruq, Umar Al-Faruq gitu, dijuluki Al-Faruq. Kenapa? Karena setelah beliau masuk Islam, beliau membedakan mana yang hak, mana yang batil, seperti itu. Selisih umur Nabi dan Umar adalah 13 tahun. Jadi ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul 40 tahun, maka berarti umurnya Umar adalah 27 tahun. Dan Nabi ini SAW ini meminta hidayah kepada Allah agar Islam itu mulia, karena salah satu dari dua Umar bin Khattab dan juga Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Itu adalah Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Tapi ternyata Allah memilih Umar bin Khattab untuk memuliakan Islam. Umar masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Nah, terkait hadis ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadis ini mencakup sepertiga agama, karena ada rukun hati, lisan, dan juga badan. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berhusnuzon kepada orang lain dalam mengerjakan amal, karena kita tidak bisa mengetahui niat dari orang lain. Sama halnya ketika Usamah bin Zaid, ketika dalam peperangan, beliau sudah berduel dengan seorang lawan, lalu lawan itu jatuh dan siap tinggal ditebas, maka lawan itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Usamah bin Zaid pun akhirnya membunuh orang yang bersyahadat tadi. Kalau kita di posisi beliau, pasti kita juga sama, berpikiran sama, karena pasti dia syahadat agar terlepas dari tebasan pedang. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah. Usamah bin Zaid dipanggil. Baik Usamah,
kenapa engkau melakukan seperti itu? Lalu kata beliau, ya Rasulullah, orang ini bersyahadat karena untuk menghindari tebasan pedangku. Lalu kata Nabi SAW, apakah engkau sudah bedah hatinya, wahai Usamah, sehingga engkau melakukan itu? Nabi mengulangi 3 kali. Apakah engkau sudah bedah hatinya sehingga engkau melakukan hal itu? Apakah engkau sudah bedah hatinya sehingga engkau melakukan itu? Sampai-sampai Usamah itu menjadi ciut. Kata beliau, lebih baik aku dikuburkan pada hari itu daripada mendengar Rasulullah mengucapkan seperti itu. Artinya kita tidak mengetahui hati seseorang. Jadi kalau ada orang bersedekah, ya kita husnuzon saja. Alhamdulillah dia bersedekah. Kita nggak perlu tahu apakah itu riya, apakah itu benar-benar ikhlas. Kita nggak perlu. Tapi yang perlu kita perbaiki adalah diri kita. Apakah ketika kita sedekah kita ikhlas? Apakah ketika kita beribadah, sholat, azan dan lain-lain kita ikhlas? Nah, terkait asbabul wurud, asbabul wurud itu sebab-sebab hadis itu diucapkan oleh Rasulullah. Kalau asbabun nuzul itu sebab-sebab ayat Al-Quran itu diturunkan. Contoh, ayat tentang hijab kan ada disampaikan bahwasanya ketika berbicara dengan istri Rasul maka hendaknya menggunakan hijab dan tidak boleh menikahi istri Rasul sepeninggal Rasul. Ini kan asbabul nuzulnya adalah Tolhah pada saat itu tersinggung dengan Rasulullah ketika beliau Tolhah ini berbicara dengan Aisyah yang dimana mereka adalah sepupu, maka Rasulullah tidak menegur Tolhah dan menyuruh Aisyah untuk masuk ke dalam kamarnya. Maka Tolhah bergumam, demi Allah setelah Rasulullah wafat tidak ada yang mendahuluiku menikahi Aisyah kecuali saya. Makanya Allah menurunkan ayat ini. Seperti itu. Asbabul wurud itu sebab-sebab hadis itu disampaikan oleh Rasulullah. Nah, terkait hadis tentang niat ini, adalah pada saat itu ada seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Nah, orang laki-laki ini hijrah karena ingin menikahi wanita yang akan ia nikahi. Namanya adalah Ummu Qais. Makanya laki-laki ini dijuluki muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah Ummu Qais karena ingin menikahi Ummu Qais. Nah, ini juga penting pelajaran bagi kita, teman-teman. Jadi ketika kita hijrah, sekarang kan fenomenanya banyak ya, anak muda hijrah. Hijrah pakaian, dari pakaian yang kurang layak menjadi pakaian yang layak. Seorang wanita dari pakaian yang terbuka menjadi pakaian tertutup, dari jilbab yang tidak menjulur ke dada menjadi jilbab yang syar'i, jilbab yang lebih lebar. Nah, itu kan harus didasari dengan niat yang ikhlas. Terkadang ada orang yang hijrah karena agar diperhatikan dengan si fulan, atau si fulan hijrah karena ingin diperhatikan fulanah, ingin dilihat alim, ingin dilihat soleh. Ini salah, teman-teman. Bahkan kata para ulama, hijrah yang paling dasar itu hijrah pakaian. Jadi kalau ada wanita yang tadinya pakaian terbuka atau jilbabnya tadinya kecil menjadi pakaian lebar, jilbab yang syar'i, itu hanya hijrah yang paling dasar. Karena hijrah yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa meninggalkan perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik, meninggalkan lingkungan buruk ke lingkungan yang baik. Seperti itu. Kembali ke hadis tadi, sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ketika seorang beribadah dengan niat itu, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat tersebut. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita hijrah niatnya ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka kita benar-benar menuju ke Allah dan Rasulnya. Dihitung oleh Allah itu hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada manusia. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika seorang hijrah karena ingin dilihat oleh fulanah, tampan, soleh, alim, dia sudah hijrah nih, maka dia bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena manusia. Ini yang harus kita hindari.
Betapa banyak orang yang hijrahnya tidak istiqomah, tidak lama karena salah niat. Jadi dia niat hijrah karena ingin dilihat baik oleh si fulan atau si fulana. Tapi ternyata si fulan atau fulana itu dia tidak menanggapi. Akhirnya dia kecewa lalu kembali ke kebiasaan yang lama. Ini yang salah. Tapi kalau hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita dihitung hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Contohnya banyak seperti ya artis-artis itu yang hijrah-hijrah, alhamdulillah meninggalkan kebiasaan yang lama, perbuatan yang buruk seperti itu. Ada yang dulu orang Kristen menghina Nabi Muhammad SAW, tapi alhamdulillah sekarang mualaf seperti itu. Barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dia nikahi, salah. Barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah karenanya. Ini tadi yang saya sampaikan asbabul wurudnya. Jadi ketika ada seorang yang menikah hijrah tapi karena ingin dunia atau karena ingin wanita yang dia nikahi, ini sindiran sebenarnya bagi Muhajir Ummu Qais tadi. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah karenanya. Jadi misalnya kita hijrah tapi karena kita ingin mendapatkan pekerjaan tertentu, maka ya yang kita dapatkan hanya pekerjaan itu, tidak dapat pahala berhijrah. Atau karena wanita yang ingin dinikahi seperti kisahnya Muhajir Ummu Qais tadi, maka ya yang didapat ya cuma itu, tidak dapat pahala dan bukan hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jika seorang berniat melakukan kebaikan dan ternyata tidak jadi melakukan, maka Allah sudah catat pahalanya. Ini sudah disampaikan. Misalnya ketika waktu malam saya berniat untuk tahajud, tapi ternyata saya tidak bangun tahajud dan saya bangunnya pas waktu subuh, maka sudah dicatat pahala untuk bertahajud. Tapi kalau kita ingin cari amannya, maka usahakan kita witir sebelum tidur, seperti itu. Nah, jangan remeh. Nah, ini teman-teman, ada 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Bukan pezina, bukan pencuri, bukan koruptor, bukan pembunuh, tapi disebabkan karena niat. Pertama adalah orang yang berjihad. Wahai fulan, apakah benar engkau telah berjihad di jalan Allah sehingga ditampakkan surga-surga baginya? Benar wahai Allah, sesungguhnya ketika di dunia saya berjihad karenamu. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad karena ingin dilihat sebagai orang yang mujahid, ingin dilihat sebagai orang yang ahli perang. Tapi ternyata engkau bukan ikhlas karena aku, sehingga masuklah engkau ke dalam neraka. Yang kedua adalah orang yang dermawan. Orang dermawan seperti yang kita tahu itu pasti pahalanya banyak dari sedekah. Tapi kalau salah niat ya nggak jadi. Orang yang kedua ini, kata Allah, wahai fulan, apakah engkau selama dunia sering bersedekah? Apakah benar engkau dianggap sebagai orang yang dermawan karena sedekahmu? Kata dia, benar wahai Allah, sesungguhnya aku bersedekah ikhlas karenamu, karena mengharap pahalamu. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau sedekah karena ingin dianggap sebagai orang yang dermawan dan engkau sudah mendapatkannya, seperti itu. Yang ketiga, orang yang ahli Al-Quran. Jadi kata Allah, wahai fulan, apakah engkau selama dunia menjadi ahli Al-Quran? Engkau hafal Al-Quran, engkau membacakan Al-Quran kepada orang lain. Kata orang itu, benar wahai Allah, sesungguhnya aku selama di dunia menjadi ahli Al-Quran, aku mengajarkan Al-Quran, aku hafal Al-Quran untuk menyampaikan ayat-ayat ini kepada hamba-hambamu. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau hanya ingin mendapatkan gelar qori karena membaca Al-Quranmu bagus. Engkau ingin mendapatkan gelar hafiz karena engkau hafal Al-Quran, dan engkau telah berdusta. Seperti itu. Ini menandakan kepada kita bahwasanya tetap kita luruskan niat, walaupun amal itu kelihatannya kecil ya, tetap kita harus luruskan niat, seperti itu. Nah, terkait hijrah itu adalah ibadah yang mulia. Barang siapa yang beribadah di musim atau zaman fitnah, makanya seperti hijrah kepadaku, kata Rasulullah SAW.
Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, hijrah itu ada dua. Yang pertama meninggalkan tempat ke tempat yang lain, yang kedua meninggalkan amalan yang buruk menuju amal yang soleh. Contoh hijrah dari Mekah ke Habasyah itu 2 kali ketika Nabi dan juga para sahabat itu disiksa. Itu kan mereka hijrah ke Habasyah yang pertama. Lalu hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Hijrah dari negeri kafir ke muslim. Misalnya seorang muslim, dia berada di negeri kafir dan dia minoritas, dan ternyata orang itu disiksa karena dia beragama Islam. Maka dia harus berhijrah. Hijrahnya hukumnya wajib. Kalau dia tidak disiksa, maka hukumnya tidak wajib berhijrah. Pelaku zina, pencuri, peminum khamar, lalu dia tobat dan beramal soleh, maka ini namanya hijrah. Seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu, fungsi niat dalam Islam adalah yang pertama itu pembeda. Niat itu pembeda dari amal yang satu dengan amal yang lain. Ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya adalah antara sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat itu akadnya berbeda, niatnya pun berbeda. Zakat itu sudah ditentukan, misalnya zakat fitrah sudah ditentukan seperti itu pada bulan Ramadan dan tidak boleh lewat dari Idul Fitri. Kurban itu juga tidak boleh disembelih sebelum sholat Id, harus setelah sholat Idul Adha. Jadi kalau disembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu bukan kurban namanya, tapi sedekah biasa. Niat juga pembeda dari amal antara ikhlas yang tidak ikhlas. Apakah amal itu untuk Allah atau untuk selain Allah? Nah, hukum amal soleh yang bercampur dengan riya. Jika sejak awal riya, maka pahala gugur. Tapi jika riya itu muncul di tengah-tengah atau muncul di akhir, maka ada perbedaan. Jika riya itu muncul di tengah-tengah dan jika dia berusaha mengusir riya itu, maka tetap berpahala seperti itu. Tapi jika tidak berhasil, maka tetap berpahala karena sudah berusaha. Walaupun ada juga yang mengatakan seperti Ibnu Qayyim itu tegas. Pokoknya kalau ada riyanya, mau di awal, di tengah, di akhir, tetap dapat pahala. Jika dibiarkan riyanya, jika riya itu tetap dibiarkan, maka amalnya gugur. Jika riya muncul di akhir amal, maka amalnya tetap gugur, kata Ibnu Qayyim. Amalnya tidak gugur karena awalnya sudah selesai dan riya itu muncul di akhir. Maka ada dosa tersendiri karena riya tersebut. Jika riya itu muncul di awal dan bertaubat, maka pahala hilang karena amalnya bukan amal soleh, kata Ibnu Qayyim. Pokoknya Ibnu Qayyim itu tegas. Kalau ada riya di awal, di tengah, akhir, walaupun sudah berusaha menghilangkan, tetap tidak dapat pahala. Lalu kalau dia taubat, maka amalnya diterima. Jadi misalnya riyanya muncul di awal, tapi dia bertobat kepada Allah, maka amalnya diterima. Contohnya orang kafir yang beramal, maka dia tidak berpahala. Tapi jika dia masuk Islam, maka amal yang lama itu bisa menjadikan pahala. Misalnya ada orang kafir, dia sedekah, lalu dia masuk Islam, maka amalan yang ketika dia bersedekah ketika kafir itu mendapatkan pahala setelah dia masuk ke dalam Islam. Sudah dosanya hilang, maka pahalanya juga tetap ada. Lalu terkait niat dalam sholat, dalam puasa, dalam wudhu, jumhur ulama berpendapat tidak perlu melafazkan niat. Tapi kalau niat dalam hati itu wajib, niat dalam hati ya. Tapi kalau melafazkan niat itu jumhur ulama mengatakan tidak perlu melafazkan niat. Lalu pendapat yang kedua, sebagian ulama Syafi'iyah itu mustahab atau dianjurkan karena untuk lebih meyakinkan hati, tapi tidak perlu terlalu keras hingga mengganggu orang lain. Karena fungsinya niat dilafazkan itu untuk mengkokohkan hati.
Seperti itu. Kenapa nggak boleh keras-keras? Karena Allah sudah tahu niat kita. Jadi misalnya nih, seseorang sholat usolli fardal maghribi salasa rakaatain mustaqbilal qiblati ada amamullah ta'ala. Maka cukup telinganya saja yang mendengar usolli fardal maghribi, seperti itu. Jangan sampai keras-keras usolli fardal maghribi salasa sehingga mengganggu teman sebelahnya. Padahal Allah kan sudah tahu niatnya. Karena intinya niat itu dalam hati. Jadi walaupun teman-teman itu dalam hati sudah ingin niat maghrib, niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, Allah sudah tahu seperti itu. Walau suap, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu dari diri saya sendiri, jika ada kebaikan itu dari Allah. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, jika kita beramal soleh maka tetap niat karena Allah SWT. Karena kata Nabi SAW, amal itu diterima karena dua. Yang pertama karena ikhlas, yang kedua karena ittiba. Jadi kalaupun amal kita ittiba, kita mengikuti Rasulullah SAW, sholat kita mengikuti beliau, tata cara ibadah yang lain juga kita mengikuti beliau, tapi kalau tidak ikhlas maka tidak berpahala. Hindari riya, hindari sum'ah, hindari ujub, sombong dengan amal kita, karena amal kita itu nggak seberapa dibandingkan amalnya para ulama, para tabiin, para sahabat Nabi. Seperti itu, amal kita nggak ada seberapa. Maka kalau kita mau sombong, lihat yang di atas kita, seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.